Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Maksum, NIM 060407238083 dari kelas 1C PGMI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah studi Al-Hadis oleh Bapak Irfan Tamwifi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan sahabat dalam periwayatan hadis. Sifat adil adalah sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang rawi yang dapat dipercaya. Rawi yang tidak termasuk adil tidak dapat diterima riwayatnya, walaupun misalnya rawi itu memiliki hafalan yang sempurna. Ketidakadilan seorang menjadikan diri orang itu tidak dapat dipercaya riwayatnya. Kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti pertengahan, lurus, atau condong kepada kebenaran. Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat. Al-Sukani dan Al-Ghazali memberikan kriteria rawi yang adil adalah setiap rawi yang beragama Islam, baligh, berakal, memelihara muru'ah, tidak berbuat dosa besar seperti syirik, menjauhi dosa kecil dan menjauhi hal-hal yang dibolehkan yang dapat merusak muru'ah. Ada 4 syarat keadilan rawi yang harus dipenuhi menurut Ibnu As-Sami'ani. Di antaranya, yang pertama, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang kedua, menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun. Yang ketiga, tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada khobar dan mengakibatkan penyesalan. Yang keempat, tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan dasar syariat. Ja'far As-Subani mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat dalam pemahaman dan menentukan syarat-syarat adalah para rawi hadis. Pendapat yang masyhur tentang adalah rawi hadis itu adalah orang yang memiliki jiwa yang kokoh, berpegang teguh dengan ketakwaannya, meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar, serta berketetapan hati untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil. Rawi yang bersifat adalah itu merupakan syarat bagi diterimanya sebuah hadis yang diriwayatkan melalui para imam yang adalah yang riwayat sanadnya itu bersambung pada imam yang maksum. Meskipun tidak harus memenuhi seluruh tingkatan tabaqah, melainkan cukup sebagiannya saja, asalkan riwayat sanadnya bersambung. Pengarang Al-Irsyad mentakrifkan perkataan adil itu adalah berpegang teguh kepada pedoman adab-adab syara'. Orang-orang yang selalu berpedoman kepada adab-adab syara', baik terhadap pemerintah-pemerintah yang harus dilakukan maupun larangan yang harus ditinggalkan, disebut keadilannya itu diridhoi oleh Allah. Adapun adab-adab menurut kebiasaan yang berlaku di antara manusia yang berbeda kondisi dan situasinya, tidak dapat dipakai dalam bidang periwayatan dan persaksian. Sekalipun jika seseorang meninggalkan adat kebiasaan tersebut akan tercelah oleh masyarakat, namun belum tentu tercelah oleh agama. Adapun tingkatan-tingkatan sahabat yang dikutip oleh Al-Jad Al-Khatib, ia menjadikan ke dalam 12 tingkat, yaitu yang pertama, mereka yang mula-mula masuk Islam seperti 10 orang sahabat yang mendapat khobar akan masuk surga, yakni para khulafa al-Rasyidin, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Tola'ah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jahra, plus Khadijah dan Bilal. Yang kedua, mereka yang masuk Islam sebelum musyawarah ahli Mekah di Dar al-Nadwa. Yang ketiga, mereka yang berhijrah ke Habasyah. Mereka seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Ja'far bin Abi Thalib, Ruqayyah, istri Utsman dan putri Nabi Muhammad SAW, Sahla binti Sahal, istri Abu Huzaifah. Yang keempat, mereka yang mengikuti Al-Aqabah Al-Ula seperti Jabir bin Abdullah, Uqbah bin Amir, As'ad bin Zurarah, dan Ubadah bin Al-Samit. Yang kelima, mereka yang mengikuti Al-Aqabah Al-Saniyah, mayoritas kaum Ansor, seperti Al-Bahra bin Ma'rur, Sa'ad bin Ubadah, dan Ka'ab bin Malik. Yang keenam, kaum muhajirin yang mula-mula bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Kuba, sebelum beliau memasuki Madinah. Yang ketujuh, ahli Badar. Yang kedelapan, mereka yang berhijrah di antara Badar dan Al-Hudaybiyah. Yang kesembilan, para peserta Bai'at Al-Ridwan di Hudaybiyah. Yang kesepuluh, mereka yang berhijrah di antara Hudaybiyah dan Fath al-Makkah seperti Khalid bin Walid, Ibnu Al-Ash, dan Abu Hurairah. Yang ke-11,
Orang yang masuk Islam saat Fath al-Mekkah seperti Muawiyah bin Hab dan Hakim bin Hizam. Yang ke-12, kalangan anak-anak yang menyaksikan Nabi Muhammad SAW saat Fath al-Mekkah dan Haji Wada seperti Hasan bin Ali. Selain bertingkat-tingkat, para sahabat pun memiliki keutamaan yang tidak sama. Ulama Sunni sepakat bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai sahabat yang paling utama. Setelah keduanya berulah, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah keempat khalifah itu, sahabat yang memiliki keutamaan adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu ahli Badar, ahli Uhud, peserta Baiat al-Ridwan, kaum Ansor, yang mengikuti dua Aqobah, al-Sabiqun al-Awwalun, yaitu mereka yang pernah melakukan sholat dua kiblat. Adapun di sini cara mengetahui sahabat. Ada sejumlah cara untuk mengetahui para sahabat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang ditulis oleh Ari Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ajad al-Khatib. Yang pertama, khobar mutawatir. Khobar mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Misalnya hadis yang menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta sejumlah sahabat telah mendapat jaminan masuk surga secara tegas, yaitu para khulafa al-Rasyidin, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Thawlah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. Yang kedua, khobar masyhur, mustafid. Khobar ini berada di bawah status mutawatir. Khobar masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Misalnya hadis yang menyatakan bahwa seseorang itu sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Akasha bin Muhsan dan Daman bin Taslaba. Yang ketiga, salah seorang sahabat memberikan khobar bahwa seseorang berstatus sahabat, misalnya Hamamah bin Abu Hamamah al-Dausi yang meninggal di Asbahan karena sakit perut. Lalu Abu Musa al-Ash'ari memberikan kesaksian bahwa ia seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, seseorang yang mengkhobarkan diri sebagai sahabat setelah diakui keadilan dan kesezamannya oleh Nabi Muhammad SAW. Asal saja khobar ini dilakukan sebelum berlalu 100 tahun dari kewafatan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar. Yang kelima, seorang dari tabi'in yang terpercaya mengkhobarkan bahwa seseorang berstatus sebagai sahabat. Pada intinya, sahabat adalah seorang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan beriman. Interpretasi pada ulama dari dalil Al-Quran dan Sunnah terhadap keadilan sahabat mengindikasikan bahwa sahabat memiliki sifat yang adil. Semua sahabat dihukumi adil menurut pendapat mayoritas ulama, baik mereka yang terlibat dalam fitnah, peperangan antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah, maupun yang tidak terlibat. Maksud adil di sini adalah menjauhi sifat kebohongan dan penyimpangan secara sengaja dalam periwayatan. Dengan demikian, seluruh periwayatan mereka diterima tanpa ada penelitian keadilan mereka. Bagi mereka yang terlibat dalam fitnah, diinterpretasikan sebagai upaya ijtihad yang berpahala, sekalipun kurang tepat. Namun demikian, setelah dilihat lebih lanjut akan didapatkan bahwa keadilan para sahabat bersifat umum, sehingga memungkinkan sebagian kecil di antara mereka ada yang tidak adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pendapat sahabat Nabi dinilai adil kecuali apabila terbukti berperilaku yang menyalahi sifat adil. Kebersamaan para sahabat dengan Nabi selama hidupnya menjadikan dalil rasional bahwa tidak mungkin mereka bersifat tidak adil terhadap Allah dan Rasul-Nya. Orang yang senantiasa bersama dan mendukung Nabi dalam menyebarkan ajaran agama Islam tidak mungkin akan berbuat salah dan bohong dalam menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi. Para sahabat selalu berperilaku adil dalam menjalankan ajaran Islam dan mereka yang paling mengerti akan ajaran itu setelah Nabi. Keadilan sahabat diungkapkan oleh mayoritas ulama hadis seperti Imam An-Nawawi, Al-Ghazali, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Hajar, Imam Haroma, Ibnu Sholeh, Imam Al-Iraqi, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Bar, dan keseluruhan mereka yang fasih dalam bidang hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait keadilan sahabat dalam periwayatan hadis. Saya memohon maaf apabila ada salah perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.